Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimanapun berada, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala jalan urusannya. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini. Jadi ini kegiatan aku di pagi hari saat aku baru bangun tidur, terus tadi tidur lagi, habis bangun seperti biasa jam 4 begitu. Habis itu setelah selesai beres-beres sebentar, sholat sebentar, tidur lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini aktivitasnya tak lanjutin sekitar jam setengah 6 pagi gitu. Jadi ini ceritanya aku mau masak sayur daun katuk seperti biasa kesukaannya Pak Bojo gitu teman-teman ya. Nah sebelum kejauhan kita ngobrol-ngobrolnya, mari kita absen dulu teman-temanku semua yang nonton videoku hadir dari mana aja nih. Boleh komen-komen di kolom komentar. Nah teman-teman, di pagi hari siapa nih yang sudah selalu setia menyiapkan bekal untuk pak suami, untuk anak-anak sekolah, ataupun untuk diri sendiri sarapan pagi di rumah? Yuk monggo acungkan jarinya. Oke teman-teman, jadi ini seperti biasa setiap pagi aku selalu masak gitu ya. Jadi kalau misalnya sore aku nggak masak, paginya itu aku masak gitu. Tapi kalau sorenya aku udah masak dan itu sayur masih banyak, jadi paginya aku paling nggak masak. Kayak gitu-gitu aja aktivitasku setiap hari ya teman-teman. Jadi tinggal panaskan sayur yang sorenya aja untuk bekal, insya Allah nggak basi gitu ya teman-teman. Oke lanjut lagi, ini seperti biasa aku masih kupas-kupas bawang merah, bawang putih, dan juga ini aku cabenya pakai 5 biji aja karena ini tuh cabai yang menurutku pedas, baunya juga agak langu. Jadi ini aku nggak pakai banyak-banyak. Kemarin aku beli itu sebanyak 2 on, hampir 3 on gitu lah teman-teman, karena aku seneng banget sama cabai yang modeli kayak gini bentuknya. Menurutku itu agak pedas ya, lebih pedas. Kalau nggak yang cabai ini tuh cabai cakra itu emang favorit banget kalau buat aku pribadi. Nah ini langsung saja aku memasak menggunakan teflon kesayanganku yang dikasih dari emakku. Ini aku pakai paling kalau kayak nyayurnya sedikit, gak terlalu banyak ya, aku pakai ini gitu ya teman-teman. Terus di sebelah ini masih ada sayur nangka, ini udah tak panasin terus, alhamdulillah gak basi, masih bagus, masih bisa dimakan ya, lumayan untuk berapa hari ya, 1 atau 2 hari ini, karena sudah tak panasin terus, alhamdulillah gak basi ya teman-teman. Seperti biasa sayur itu kalau selalu dipanasin, selalu kita perhatiin saat kita mau makan, kita panaskan dulu, insya Allah dia bakalan awet. Jadi gitu aja ngawetkannya, karena aku juga di sini nggak punya kulkas untuk mengawetkannya. Jadi begitulah caraku untuk mengawetkan masakan atau bahan sayuran atau apapun gitu ya teman-teman. Kalau sayur ya seperti biasa aku belinya yang agak awet, yang nggak cepat layu atau cepat busuk gitu. Dan ini dia tadi sayur nangkanya sudah tak panaskan, ini mau tak aduk-aduk dulu karena dia sudah mendidih, jangan sampai gosong ya teman-teman, karena ini kuahnya sudah asat gitu loh. Nah teman-teman, saat nonton videoku sambil lagi ngapain? Apakah pekerjaan rumahnya sudah beres apa belum? Kalau belum beres, yuk mari beres-beres bareng aku. Tak temenin aku sambil masak, teman-teman sambil beres-beres. Apa aku masak, teman-teman juga masak, yuk monggo barengan. Oke, ini langsung saja balik ke videoku. Ini dia aku masih aduk-aduk bumbunya tadi, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang tak tumis. Terus ini sudah wangi dan tak tambahkan sedikit air. Sebenarnya ini tuh mau tak tumis tapi takut nanti daunnya enggak jenengannya enggak layu gitu ya teman-teman, karena daunnya yang tak petikin itu udah kemarin, jadi ini udah lumayan layu banget. Jadi dimasak itu takutnya nanti malah kayak kena air panas, dijarangi aja. Jadi ini tak kasih air sedikit untuk melunakkan si daunnya gitu ya. Dan ini airnya udah mendidih, langsung saja tak tambahin bumbu seperti biasa, garam, micin, dan juga sedikit gula pasir, karena ini tak kasih cabai gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah mendidih, ini cangkoknya atau daun katoknya mau tak masukkan. Ini tuh kemarin aku beli 3 ikat 10.000, harganya aku beli di pasar minggu gitu teman-teman. Nah jadi ini sebelum tak masukkan si cangkoknya, ini tak icip-icip rasa dulu, alhamdulillah sudah pas. Jadi ini langsung saja cangkoknya tak masukkan gitu teman-teman ya, sedikit demi sedikit, karena tempatnya yang kecil dan daunnya kalau belum mimpes itu kan kayak penuh gitu. Tapi kalau sudah mimpes kayak gini tuh ya seuprit kayak gitulah pokoknya ya teman-teman, namanya daun kan dia pasti kempes gitu ya. Oke, kita langsung aduk-aduk aja biar dia lunaknya merata gitu ya teman-teman.
Dan berhubung aku iki masih gatelen di area kakiku gitu, jadi makanya iki aku makannya daun-daun gitu ya teman-teman. Aku banyak stok telur, terus aku juga punya stok ikan asin, stok ikan teri, tapi aku belum berani nyentuh sama sekali. Terus kayak kalau teman-temanku bawa sayur atau apapun itu yang berbau telur, ikan teri atau ikan asin yang di kantor, kalau pas makan sama-sama itu aku juga belum berani menyentuh karena gatal yang ada di kakiku ini. Nggak tahu di sini tuh lagi rata-rata kena sakit kayak gini gitu loh teman-teman, jadi kayak korengan gitu. Padahal gitu kemarin pertamanya itu kayak nyamuk, gigitan nyamuk tak garuk terus kok jadi benyeh kayak gitu ya jadi kayak koreng gitu. Dan ternyata bukan cuma aku atau bapakku, tapi rata-rata orang di sini tuh pada kenanya kayak gini ya. Kemarin ada tetanggaku yang di dekat rumah mamaku sana malahan nggak bisa jalan, sampai dirawat di rumah sakit karena itu di area kaki dan itu udah lebar banget gitu. Semoga aja kakiku, kaki bapakku dan kaki orang-orang yang kena penyakit ini tuh kayak cepat sembuh gitu ya teman-teman, karena kita juga nggak tahu itu datangnya dari apa. Tiba-tiba gigit nyamuk terus digaruk besoknya udah kayak putih, timbul nanahan kayak gitu. Makanya iki aku selalu rutin oles pakai minyak batu yang ku beli kemarin. Kalau dikasih itu ditempel dituang ke kapas kayak gitu, habis itu ditempelin ke lukanya. Tapi sebelum ditempelin kita harus bersihin dulu lukanya gitu ya teman-teman, jadi biar bersih dulu. Habis itu ditempelin ke minyak itu dingin gitu rasanya dan enak banget. Habis itu paginya kayak yang udah hampir kering tapi yang belum kering banget ya, namanya juga luka ya kan teman-teman. Jadi kita tetap harus berproses untuk sembuh, dan kita juga harus tetap pinter-pinter menjaga pola makan kita ya, namanya kita lagi sakit. Jadi kita harus menjaga diri kita, menahan diri kita untuk makan apapun yang memang enggak boleh gitu ya teman-teman. Karena ya aku takut juga soalnya ada tetanggaku yang bener-bener udah lebar banget di kakinya dan sampai dirawat di rumah sakit gitu. Kasihan banget karena kita juga nggak tahu dari apa gitu loh teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun berada nggak sampai kena sakit yang kayak aku alami kayak gini ya teman-teman. Ada malunya karena dikira orang tuh kayak korengan gitu loh, tapi ini tuh nggak tahu dari apa gitu ya. Mudah-mudahan aja cepat sembuh, kita semua selalu disehatkan, dilindungi dari wabah-wabah apapun. Terus kayak DBD di sini juga masih banyak banget. Semoga teman-teman semua dijauhkan dari segala penyakit ya teman-teman. Oke, balik lagi ke videoku. Ini aku langsung saja masukin sayurnya ke mangkok. Ini tuh sebenarnya aku mau bawa kantong, mau tak masukin kantong, tapi berhubung ini tuh udah jam 6:30 dan aku belum mandi. Sayurnya juga baru tak matiin, masih panas. Jadi ya sudah aku pakai mangkok aja. Takutnya nanti kalau pakai kantong malah kantongnya bolong gitu ya. Maklum ini itu masih panas banget. Ini aja masih ngebul kayak gini. Terus yang di mangkoknya aku tutup. Ini mau tak biarin dulu sebentar agak dingin. Tak tutup sedikit aja untuk si sayurnya nggak tutup rapat gitu ya, biar dia agak dingin sedikit. Nanti baru kalau sudah agak dingin baru tak tutup rapat. Dan ini dia untuk sayur nangka yang tadi sudah tak panasin, aku juga masih bawa karena masih enak bawanya di kantong ya, karena sayur nangkanya nggak terlalu panas kayak si sayur katuknya. Terus ini sisa nangkanya mau tak pindahin ke mangkok dulu. Habis ini aku mau cuci-cuci bekas aku masak pagi ini seperti biasa. Nanti kalau misalnya aku berangkat kerja, jadi keadaan dapurku sudah bersih gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman semua tim apa nih? Apakah kalau teman-teman semua tuh tim yang kalau selesai masak langsung diberes-bereskan, jadi nanti sudah bersih baru teman-teman bisa rebahan, atau misalnya teman-teman udah kecapean rebahan dulu bersih-bersihnya nanti? Kalau aku tim yang tergantung mood dan tergantung waktu ya teman-teman, apalagi kalau misalnya pagi belum lagi aku kayak mau berangkat kerja, jadi harus siap-siap juga. Tergantung waktu aja. Kalau waktunya nggak mepet, aku pastikan cuci-cuci dulu kayak gini biar bersih saat aku berangkat kerja. Tapi kalau misalnya waktunya sudah mepet sekali, sudah tidak memungkinkan untuk aku mencuci piring atau beres-beres meja, jadi aku tinggal dulu gitu ya teman-teman. Jadi nanti jam istirahat saat aku pulang biasanya aku baru cuci piring, atau kalau enggak nanti sore baru aku cuci piring, karena biasanya aku itu kalau pulang jam 12 itu langsung mandi, habis itu sholat baru tidur kayak gitu ya teman-teman. Udah nggak ingat lagi sama pekerjaan dapur, karena buat aku itu tidur siang itu lebih penting. Aku kalau nggak tidur siang itu kepalaku mumet, terus bawaannya mau emosi jadi lebih baik tengah harinya aku pakai untuk tidur.
Dan gak terasa ini videoku sudah mau selesai. Ini tinggal bersihkan sink atau wastafel ini dari sisa-sisa busa cuci piringku, terus pinggir-pinggirnya, terus iki mau tak lap-lap pakai lap meja tadi biar nggak terlalu kotor ya teman-teman. Dan ini hasilnya, alhamdulillah sudah bersih dapurku. Jadi saat aku berangkat kerja nanti dapurku sudah bersih, hatiku juga sudah tentram. Oke, langsung saja ini aku mau pindahin magicomnya tempat nasi ke atas kompor biar nggak kena sepak-sepak Among sama Aming sama Lia, karena biasanya mereka itu suka ngintip, tapi kalau Li biasanya tak keluarin pas aku berangkat kerja, jadi biarin dia main gitu. Dan ini aku mau bungkus sayurnya. Nggak terasa videoku sudah mau selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu support videoku, sudah nonton sampai selesai, sudah subscribe channelku. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.